Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih. Izinkan pagi hari ini saya secara pribadi tidak berusaha menjelaskan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan juga tidak berusaha untuk mengajar Bapak Ibu, Saudara-saudari di tempat ini. Izinkan saya beserta keluarga saya dan juga keluarga rohani akan berbagi kisah pengalaman. Saya secara pribadi mengalami kemenangan demi kemenangan. Tapi di balik kemenangan demi kemenangan itu pun juga saya juga masih ada kegagalan-kegagalan yang harus saya hadapi. Dan saya merasakan sekali ketika saya harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya merasa harus apa Tuhan yang saya sampaikan buat setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan satu peristiwa, saya diciptakan situasi kondisi, saya berdialog dengan salah satu anak ya, teman, keluarga dan komunitas kami. Ternyata anak ini mengamati anak saya dan juga istri saya. Dia bilang, "Om, kalau Cece kok sibuk terus ya? Om, kok kalau Om sama Tante sibuk terus ya melayani?" Wah, dari situ terciptalah dialog. Dari terciptanya dialog itu, akhirnya saya bertanya kepada Tuhan, saya harus berdialog tentunya dengan hikmat daripada Tuhan. Saya ngobrol dengan anak ini dan saya tanya sama anak ini, "Kamu mau terlibat juga?" "Mau Om." "Kamu seneng gak terlibat di dalam banyak?" "Seneng Om." Terus ada satu kata Tuhan ingetin, tanya sama anak ini, "Apakah pernah mengalami kesepian?" Waktu saya tanya, "Kamu pernah ngalamin kesepian gak?" Dia punya orang tua, dia punya teman. Saya kaget waktu dia jawab, "Ada Om." "Oh, kamu ngalamin kesepian? Lagi sendirian?" "Iya Om, lagi sendirian saya ngalamin kesepian." "Oke." Terus saya tanya lagi, "Kalau lagi rame-rame ngalamin kesepian gak?" Dia jawabnya apa tahu gak Bapak Ibu? Sama, ngalamin juga. Kira-kira dari anak ini, saya mau tanya sama Bapak dan Ibu di tempat ini, sama gak punya pengalaman? Atau merasakan pernah yang namanya apa? Kesepian. Kalau yang pernah atau pernah mengalami, lagi sendiri juga pernah ngalamin kesepian, lagi rame-rame juga pernah ngalamin kesepian. Boleh angkat tangan, pernah ngalamin kesepian? Wah, hebat Pak Budi, cuma sedikit yang ngalamin kesepian. Udah mulai ketawa. Mungkin kurang jelas kali saya tanya ya. Pernahkah Anda merasakan kesepian? Pernahkah Anda di keramaian merasakan kesepian? Saya jawab, saya pernah. Apakah Anda pernah? Gak apa-apa, bilang kiri kanan. Kita keluarga bro sis, lu angkat tangan aja. Tapi pastiin lu jangan angkat kaki. Gitu. Ya, kalau kita pernah, ternyata apa? Itu pengalaman kita untuk apa? Untuk mencari jawaban dari atas kesepian di hati kita. Kenapa hari-hari ini ketika banyak orang kesepian, respon-responnya itu sangat mengerikan. Kenapa saya bilang respon-responnya sangat mengerikan? Karena ini realita hidup. Ketika dia mengalami kesepian, dia bisa jatuh di dalam apa? Dosa-dosa yang begitu banyak. Dosa perselingkuhan, dosa keterikatan narkoba, dosa judi, dosa bohong. Jangan dipikir orang kesepian itu gak ngapa-ngapain loh. Ketika kita ngalamin kesepian, sesungguhnya kita mau melakukan hal-hal yang tidak benar. Lebih ekstrim lagi apa kalau di dalam pelayanan? Kalau udah mulai kesepian, udah terlibat di dalam pelayanan yang begitu luar biasa, ketika gak dapat pujian, gak dapat penghargaan dari manusia. Alasannya klise. Ini di gereja lain ya, gak di sini.
Kak Budi. Saya mau melayani di marketplace. Saya udah ada anak. Saya udah ada bisnis. Saya udah begitu banyak melayani, saatnya regenerasi deh Pak Budi. Kasih tongkat estafet. Biar yang muda-muda yang melayani. Padahal Tuhan itu mau katakan, semua kita mau dipakai Tuhan. Aminnya cuma Pak Hadi sama Pak Budi. Kayaknya saya sharing bertiga aja ya kalau gitu ya. Amin. Aduh, amin yang di depan doang, yang di belakang masih ngantuk nih kayaknya. Saya pengen denger yang di belakang, amin. 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 Amin yang di sini doang, yang di sini enggak amin. Saya tahu mungkin Anda sulit mengatakan amin. Itu saya juga ngalamin. Karena apa? Ketika kita melihat, ketika kita mau melayani, kayaknya suatu beban. Kalau teman-teman di sini yang pernah ikut ESC, sampai hari ini saya dan istri saya dan saya ajarin anak-anak saya, melayani itu adalah sebuah kehormatan. Dan kepercayaan bukan dari pemimpin, dari Tuhan. Colek kiri kanan nih, bro sis, melayani itu kehormatan dari Tuhan. Kepercayaan dari Tuhan. Kalau kita nggak dikasih kehormatan dan kepercayaan dari Tuhan, kalian mau melayani juga Tuhan nggak pakai loh. Mau ngantri-ngantri, mau mohon-mohon sama Kak Budi, apalagi mau mohon-mohon sama Pak Hadi. Pak Hadi, Bu Meven, saya mau melayani. Tolong libatin saya. Tapi apa? Kalau Tuhan belum izinin, enggak akan dipakai. Termasuk saya. Termasuk saya. 17 tahun yang lalu saya nggak nyangka saya bisa berdiri di mimbar ini bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Karena hidup saya cuma penuh tuduhan. Penuh kehidupan saya penuh dengan rasa kesepian. Punya istri, punya anak, punya teman, tapi hidup saya lonely. Hidup saya penuh dengan kesepian. Hidup saya penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ternyata ada kebenaran firman Tuhan yang akan kita lihat sama-sama. Oke. Next, belum connect ini ya. Arahnya kemana? Karena pikiran kita, Bapak Ibu. Kita selalu ngerasa apa? Wah kesepian. Wah banyak tanya, banyak mikir. Banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Kenapa ya Tuhan sama saya jahat? Pernah gak punya pikiran kayak gitu? Saya pernah. Kenapa ya Tuhan kok gak adil? Pernah gak punya pikiran seperti itu? Saya pernah. Kenapa ya Tuhan itu gak mengasihi saya? Pernah gak punya pikiran seperti itu? Saya pernah. Pernah gak ngerasa kok dia diberkatin, saya gak diberkatin? Saya pernah. Pernah gak ngelihat orang pintar ngomong, kok dia pintar ngomong? Saya ngomong aja epetan. Nah udah ngerti ya ngomongnya epetan nih. Saya banyak bertanya kepada Tuhan. Ketika saya bertanya sama Tuhan, Tuhan bilang, jangan engkau bertanya pada aku, tapi aku akan memberikan pikiran-pikiranku ke dalam hatimu Yongki. Tuhan yang sama juga akan berkata pada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dia akan memberikan pikiran-pikirannya kepada hatimu. Khususnya anak-anak muda di tempat ini. Khususnya generasi-generasi berikutnya. Karena apa? Disinilah Paulus menjelaskan. Oke. Nah, Paulus menjelaskan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita tahu ketika kita pikirannya terus ditawan, hidupnya pasti gak mau melayani. Colek kiri kanan, bener apa bener bro?
Terus ditawan, terus diikat. Makanya Yesus bilang apa? Jadilah pelaku firman, jangan jadi pendengar. Sama hari ini saya berdoa dan saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, jemaat di tempat ini bukan lagi jadi pendengar, tapi pelaku firman. Kita sama katakan amin. Karena apa? Ketika di dalam firman ini dikatakan kita menaklukkan segala pikiran kita. Ini Paulus nggak sendirian, katanya bukan ditulis aku tapi kami. Kami. Artinya bersama-sama, komunitas, teman kompak atau keluarga Allah. Ini semua nama atau istilah jangan diperdebatkan. Yang penting kita lakukan sama-sama. Oke, next. Nah, kalau ketika kita tidak menaklukkan ya pikiran kita, kita akan terus ngerasain yang namanya kesepian. Makanya ketika kita menaklukkan pikiran kita, sebenarnya kita membangun manusia roh. Terus membangun manusia roh. Tapi kalau kita tidak lagi membangun manusia roh, apa yang terjadi ya kita bisa lihat ya kegagalan ketika menaklukkan. Itu timbul yang namanya kebejatan. Bilang sama-sama kiri kanan, kebejatan bro sis. Kematian rohani. Oke, saya buktikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Oke, kebejatan. Mengerikan sekali. Ketika kita dikuasai, bukan kita lah ya, takut saya aja lah. Ya. Kalau saya dikuasai oleh kebejatan, apa yang terjadi kita bisa lihat sama-sama. Dikatakan, mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti makan roti. Dan yang tidak berseru kepada Tuhan. Hari-hari seperti saat ini, begitu banyak goncangan. Wah, semua berdoa COVID. Pas udah selesai PPKM ditutup semua, ini saya ya, saya cerita saya bukan di tempat ini. Pas dibuka PPKM saya kerjanya pikirannya apa? Wah mau cari omset, mau cari profit. Karena berbulan-bulan bertahun-tahun pandemik. Tanpa sadar, wah saya masuk dalam jerat. Mulai dikuasai mamon. Mulai ketakutan, mulai kekhawatiran. Tanpa sadar juga mulai gak lagi berseru kepada Tuhan. Ini bisa terjadi gak sama Anda juga? Dijauhkan Tuhan, ini pun ternyata bisa terjadi pada setiap anak-anak Tuhan. Ya, ketika juga kita lihat next slide ya. Oke, sorry. Nah ini kematian rohani. Di dalam Roma ayat 13 dikatakan, sebab jika kami hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dari renungan ini saya merenungkan bahwa ketika kita mengikuti kedagingan kita atau saya mengikuti kedagingan saya akan mengalami kematian. Kematian rohani. Saya gak bisa lagi connect sama Tuhan, saya gak bisa lagi ngerti kehendak Tuhan. Saya gak lagi mengalami yang namanya penuh dengan hikmat daripada Tuhan. Dari dua ayat ini saya bisa lihat dari peristiwa Petrus dan Yudas. Petrus mengalami kehidupan ketika dia mematikan perbuatan tubuhnya. Sedangkan Yudas dia memilih jalan yang sesat. Dari hal ini saya juga tanya Tuhan, Tuhan kasih hikmat buat saya dan juga jemaat atau anak Allah di tempat ini. Ketika kita mau terus ya mengalami terobosan di dalam juga kehidupan kita yang tidak lagi mengalami kesepian. Ya, saya percaya apapun yang kita lakukan kita harus taklukkan. Ketika kita menaklukkan pikiran kita harus bangun manusia roh kita. Kita harus bangun manusia roh kita bersama-sama dengan komunitas, dengan keluarga. Dan juga kita
di bawah ini ada Alkitab, ada buku rohani, ini yang membangun saya. Yang membangun fondasi kekuatan saya dan Anda, pastikan itu firman. Pastikan juga buku-buku yang berkualitas untuk membangun iman saya dan iman Anda. Bukan iPad, handphone yang membangun kesenangan. Ngerti gak nih kalau saya ngomong iPad, handphone membangun kesenangan? Kalau gak ngerti saya jelasin pelan-pelan. Lihat YouTube, nonton film drama, lihat IG. Terus ada yang istilahnya, enggak lah saya kan pakai TikTok, pakai IG buat dagang. Buat kasih makan istri sama anak, enggak salah. Tapi kalau ini dijadikan terus lebih prioritas daripada firman, Anda sudah menyembah berhala. Makanya dikatakan di dalam 4 poin penting ini dikatakan ada 4 yang paling penting yang saya dapat dan saya bagikan adalah Allah Maha Tahu, ya. Oke, kita ada dalam pertempuran, ya, fokus kepada Kristus, ya, melatih panca indera. Oke, saya akan bagikan Allah Maha Tahu begini, ya, di dalam kitab Mazmur 139 ayat 2 dan 4, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Ketika kita menyadari Tuhan itu Maha Tahu, colek kiri kanannya, kamu jangan so tahu. Bilang kiri kanannya jangan takut-takut, kamu jangan so tahu biar sadar gitu loh. Kamu jangan so tahu. Nah, karena apa? Ketika kita tahu ya, apapun yang dilakukan oleh Tuhan, saya punya pengalaman pribadi. Kenapa Tuhan itu Maha Tahu? Saya sebagai marketing, saya datang ke rumah customer pagi-pagi. Ketika datang pagi-pagi udah semangat ya, namanya marketing pasti mau jualan, bukan mau bertamu, bukan mau menginjili. Walaupun saya udah bertobat. Tahu apa yang terjadi ketika saya datang? Customer itu saya datang before time. Biasa ya kalau customer before time saya. Kalau ke gereja agak telat, saya ngaku dosa juga. Nggak tahu saya doang apa ada yang di sini marketing sama kayak saya. Ternyata ketika buka pintu customer bilang apa? Saya kenalkan, saya namanya Yongki. Terus ibu itu lihat saya, dia senyum. Tahu nggak dia bilang apa? Yongki, kamu pulang. Saya diusir. Kamu pulang. Bu, kenapa ya bu saya disuruh pulang bu? Ngebayangin mau jualan disuruh pulang. Kenapa ya bu kalau saya boleh tahu saya disuruh pulang? Kamu pulang deh. Kamu lagi berantem sama istri kamu. Kamu pulang, kamu minta maaf. Belum pernah saya ketemu orang itu. Saya ya itu waktu baru bertobat, bukan berarti bertobat dibaptis nggak berantem sama istri. Soalnya kiri kan masih berantem kan sama istri sama pasangan. Masih berantem saya. Saya kaget disuruh pulang, kamu pulang minta maaf. Besok kamu datang lagi. Tapi bawa istri kamu. Wah kaget saya. Itu yang ngomong tuh waktu dia ngomong minta maaf. Besok datang lagi bawa istri. Itu bukan customer yang saya lihat. Saya lihat tau gak apa? Tuhan ngomong sama saya. Saya langsung, ya bu. Saya pulang. Kebetulan ada istri saya yang paling cantik menurut saya. Nah ini dia. Boleh bangkit berdiri istri saya. Ya. Nah ini istri saya nih. Ya. Anugerah buat saya dapat istri cantik. Tapi kata orang-orang musibah dia dapat saya. Dulu ya sebelum bertobat dulu. Waktu itu saya minta maaf. Saya taat. Saya minta maaf karena Tuhan yang ngomong. Saya minta maaf dengan kerendahan hati. Puji Tuhannya juga dia memaafkan saya. Saya bawa istri saya. Bu, saya datang lagi, saya udah bawa istri bu. Saya bilang gitu. Boleh saya presentasi? Tahu gak Bapak Ibu apa yang dijawab? Gak usah presentasi Yongki. Saya beli. Kayaknya yang senang cuma yang sini doang.
Waduh, kalau ngomong pembelian, penjualan lebih seneng nih, saya turun deh. Saya beli, waduh waktu dia bilang beli, tau gak, saya bukan hanya senang Bapak Ibu, saya mau nangis. Saya bilang, kok Tuhan tahu? Karena apa? Kami lagi membutuhkan uang itu. Istri saya juga pandang-pandangan. Kita udah gak bisa ngomong. Bukan hanya dia beli Bapak Ibu. Dia memulihkan hati istri saya. Orang itu gak pernah ketemu sama saya, gak pernah kenal. Dia tanya sama istri saya, Sisil, kalau kamu minta sesuatu, minta sama siapa? Ya karena saya punya suami yang namanya Yongki, saya minta sama Yongki lah. Karena saya gak kerja Bu, saya ibu rumah tangga. Dia senyum. Dia bilang apa? Bertobat ya Sil. Kami diem berdua. Jangan lagi minta sama suami kamu. Jangan lagi pernah minta sama Yongki. Minta sama Tuhan. Saya diem. Waduh. Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Sama Tuhan kamu adalah Tuhan yang hidup juga. Karena kamu punya Tuhan yang luar biasa. Istri saya diem, kita tertunduk. Ya Bu. Dan bagian kamu Sisil. Kamu jangan lagi marah-marah sama suami kamu. Nuntut suami kamu. Berkatin suami kamu. Dan Yongki, kamu akan dipakai Tuhan. Kamu akan dipakai Tuhan. Tapi ingat, kamu gak boleh jalan sendirian. Kamu harus tunggu. Tunggu istri kamu yang akan mendampingi kamu. Istri kamu yang akan terus menjadi penolong, penopang buat kamu. Saya di situ udah gak bisa berkata-kata. Saya rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan benar Tuhan itu maha tahu. Benar sekali. Kami pulang di mobil, kami merasakan kebaikan Tuhan. Bukan hanya dari situ Bapak Ibu. Terus bahkan sampai hari ini saya katakan, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan terjadi dalam pribadi saya, keluarga saya dan komunitas saya. Bahkan saya percaya di tempat ini pun terjadi begitu banyak kebaikan Tuhan. Tapi kita suka melupakan. Oke, next slide. Tuhan Maha tahu. Dan ketika juga saya merasakan, ketika saya mulai diingatkan oleh Bapak Rohani, oleh teman-teman, komunitas, fokus kepada Kristus. Dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 2 dan 4, 2-4. Ini begitu dahsyat firman ini. Ketika kita percaya, ketika kita punya iman. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Dari jadi sales, bertobat. Sebelum saya bertobat, apapun yang saya kerjakan gagal. Uang yang saya simpan tidak pernah tersimpan dan tidak bisa beli apa-apa. Tapi ketika saya bertobat, Tuhan nyatakan kuasanya. Saya gak ada cita-cita pengen jadi pengusaha. Pengen juga cita-cita ya melayani jiwa-jiwa, gak ada. Coba colek kiri kanan, sama kan gak ada ya. Gak mau jadi bos, gak mau ngelayanin jiwa-jiwa. Apa cuman maunya jadi bos, gak mau ngelayanin jiwa-jiwa. Nah udah mulai ketawa nih. Saya gak ada bener. Akhirnya satu peristiwa ketika saya diajarin fokus, tahu gak apa yang terjadi? Tiba-tiba ya itu, gak punya uang, gak bisa bahasa Inggris, mungkin teman-teman di sini pernah dengar, kesaksian saya ulang supaya Anda mendapatkan iman. Saya gak bisa bahasa Inggris. Tiba-tiba sore-sore ditelepon, yaitu Firman.
Tuhan itu memberkati anaknya yang dikasih ketika tidur. Tapi jangan kebanyakan tidur bro. Bilangin gitu ya. Jadi tetap tidur dalam hadirat Tuhan tuh diberkati. Tapi kalau tidurnya kelewatan ya, begadang, ngaco, mabok, gak ada berkat. Saya udah ngalamin sebelumnya. Ketika saya tidur di telepon, dibilang pakai bahasa Inggris, saya kagak ngerti ya gitu. Wah ini kayaknya dari prinsipal nih gitu loh. Saya langsung, yaitu fungsinya istri penolong. Dulu dia perongrong, sekarang dia penolong. Dia bilang tolongin saya, ini kagak ngerti saya, orang dari luar negeri ngomong. Dia ngomong semua, saya gak ada email, gak ada apa semua, gak ada mesin fax semua. Istri saya bingung, panik semua panik. Nah akhirnya apa, saya diundang untuk pergi. Untuk deal sebuah kontrak atau agency dengan kerjasama dari internasional. Ya. Saya dengan kekuatan saya sendiri, padahal diajarin fokus sama Tuhan. Tapi apa yang saya lakukan? Saya cari saudara saya yang bisa bahasa Inggris. Koko sepupu, apalagi maaf ya, gerejanya sama di Abalov. Pasti dibantu, karena dia juga dulu yang suruh saya ikut pria sejati. Bantuin saya terjemahin. Saya mau dapat kontrak nih. Koko saya jawab, sorry Yongki, saya gak bisa. Waduh, saya minta tolong sama adik ipar, bisa Inggris. Suaminya gitu ya, adik ipar suami, saya bilang bisa tolong saya terjemahin. Jawabnya sama, gak bisa, sibuk. Terakhir apa, udah saking putus asa, carilah temen yang ngaco dulu. Temen mabok dulu. Sekolah di Amerika, berarti dia bisa bahasa Inggris. Gak mungkin kan dia bahasa Jawa. Saya bilang, bro lu tolongin gue bro, gue mau dapat kontrak nih begini. Gue tolongin lu bisa, cuman gue mepet waktunya, sorry banget deh. Nanti lu kalau ada apa-apa gue tolong lagi deh gitu. Aduh lemes saya. Nah kebetulan ini saksi hidup, ada orangnya di sini. Namanya Pak Dede, itu dia orangnya ya. Yang ajak saya ke Komsel, yang ngajarin saya fokus sama Tuhan. Tahu nggak? Waktu itu saya ingat banget SBP di tempat ini. Saya bilang lagi di makanan, Pak Dede saya ajak 3 orang nih. Nggak ada yang mau ikut. Semua pada sibuk. Dia jawabnya dengan pede. Bapak salah ajak. Dia bilang salah ajak. Ini nih Tuhan jangan-jangan yang mau bantuin saya. Tahu nggak dia jawab apa? Bapak ajak orang sih, coba ajak Tuhan Yesus. Dia bisa bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Inggris. Wah, bapak-bapak di sini tepuk tangan. Saya di situ berdua sama istri saya, agak gergetan juga nih sama orang yang di depan saya. Tapi di situ saya apa? Saya kayak kena tampar gitu loh. Kamu udah gak fokus lagi sama saya. Wah, saya kaget. Pulang dari SBP, saya cuman berdua doa sama istri saya. Tuhan, kalau Engkau memilih kami Tuhan untuk jadi pengusaha, kami tahu Engkau yang cukupkan, Engkau yang kasih keberanian. Langsung saya bilang, oke, kita berangkat. Dengan iman kita berangkat. Saya dengan gagah perkasa berani gitu. Saya berani ngomong Inggris. Tapi belepotan. Istri saya tertata bahasa Inggrisnya. Tapi dia gak berani ngomong. Jadi ketawa kan, nah yang mana nih orang buta tuntun orang buta kan. Gitu. Pas datang tau gak apa yang ketemu, salaman, langsung dikasih kontrak. Ini kontraknya. You can read Yongki, tomorrow morning breakfast, sign the contract. Saya bilang tepuk jidat pas bukunya segini. Saya bilang, Sil, kamu kan lebih pinter. Saya kurang pinter aja gitu dikit. Kelihatan kan wajahnya kurang pinter dikit. Saya kasih dia. Dia ternyata waktu buka kontrak juga, ini ruwet gak bisa deh. Udah deh saya gak tahu deh, kamu sih gak belajar bahasa Inggris. Bukannya saya gak mau belajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Karena keluarga kami adalah keluarga yang sederhana. Kebetulan juga, bukan kebetulan ya. Saya juga dicetaknya dulu ya, bandel banget. Jadi gak ada niat. Dan gak bisa gini, gak punya cita-cita, bisa gak mungkin lah ke Inggris, gak mungkin lah kemana-mana. Orang tinggalnya di komplek bang, kalau jalan begini, misi bang, misi bang, misi bang. Kan gak mungkin keluar negeri gitu loh.
Jadi ya udahlah, nggak usah belajar bahasa Inggris gitu loh. Akhirnya udah kita berdoa, besok pagi datang, dia selalu nggak bisa ngomong, istri saya bingung juga gitu. Waktu duduk berhadap-hadapan, saya tarik nafas, Tuhan jangan permalukan anakmu Tuhan. Saya bilang, Mister, you must know 2 point. Saya langsung berani aja ngomong. What Yongki? 1, I cannot speak English. 2, I don't have money. Oh dia lihat kaget. Dia lihat kaget lihat saya. Saya juga kaget lihat ekspresinya. Sama-sama kaget. Tapi Tuhan Yesus kita nggak kaget. Tahu-tahu orang itu hampir di meja itu dia cuma ngomong gini. Yongki, you must know. I trust you. You trust me. Walaupun Inggris saya belepotan, saya ngerti. Dia kasih kepercayaan sama saya kasih kepercayaan sama dia. Saya nggak baca kontrak itu dari awal, saya buka bagian belakang, set, saya tanda tangan, set. This the contract. Apa yang terjadi abis tanda tangan kontrak? Tahu nggak? Kami mulai usaha dengan modal dengkul. Pegangan tangan di kamar hotel. Kami gak punya duit Tuhan. Kami gak tahu Tuhan mau usahanya gimana. PT-nya apa. Masukin barangnya gimana. Saya gak tahu Tuhan. Saya nangis berduaan sama istri saya di kamar itu. Di situ pertama kali ketika saya fokus sama Tuhan. Tuhan kasih penglihatan sama saya. Saya dikasih lihat gedung 2 lantai. Orang banyak datang. Saya senang, saya dilawat Tuhan nangis-nangis. Nangis saya lebih lama daripada istri saya. Karena saya yang dikasih penglihatan, dia bilang udah laki gitu. Bangun udah akhirnya dia bilang kenapa? Gue dikasih penglihatan, karena apa? Ya itu ya. Ketika saya ikut Tuhan, masih pakai logika ya, otak kiri saya. Ini saya selalu hitung-hitungan. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Cuman anak saya dong yang jawab, yang di sini kagak jawab. 2 ditambah 5, 7. Saya selalu pakai otak kiri. Padahal Tuhan itu mau pakai otak kita, otak kanan juga. 2 ditambah 5 sama dengan 5.000 orang makan. Bener apa bener? Bilang kiri kanan, otak kanan lu dipakai bro. Jangan otak kiri terus. Jadi entah miringnya jalan begini terus. Orang logika begitu. Kalau orang yang ikut Tuhan jalannya seimbang. Karena otak kanan sama otak kiri seimbang. Kalau kita terus pakai otak kiri kita langsung menghakimi. Menuduh. Mandang. Nih gak bener nih. Curiga terus. Negative thinking. Makanya pakailah otak kanan kita. Saya senang sekali gitu ketika ikut Tuhan. Tuhan mulai pakai otak kanan saya. Dari situ apa yang terjadi? Semua dibukain. Dalam 1 minggu semua barang, semua Tuhan beresin. Semua yang kamu gak pernah pikir, kamu gak pernah tahu, aku sediain. Jadi kehidupan saya dengan istri saya bukan diberkati dulu loh Bapak Ibu, mesti tahu. Kehidupan saya dipulihkan dulu dari hati yang terluka. Kami dulu saling melukai. Ketika kami gak fokus sama Tuhan, kami masuk dalam jerat. Kami terus masuk di dalam jerat. Ini dia ketika next ya. Kami gak fokus kepada Tuhan, apa yang terjadi? Oke. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Ketika kita nggak ada di dalam setiap juga benaran firman Tuhan, kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Saya terluka dari kecil ketika, yaitu yang tadi ya orang susah. Ketika saudara saya ajak makan waktu kecil 5-6 tahun.
ada makanan yang gak habis, dia selalu colek saya. Makan lu, bapak lu gak bisa nih bayarin makanan ini. Lu harus habisin. Wah itu nancep, saya makan. Sampai itu tanpa sadar dosa gelojong masuk ke dalam diri saya. Nanti kalau saya punya uang saya makan aja. Makanan apa aja saya mau makan. Itu dosa dari perut. Sehingga terjadilah multiplikasi dulu ya. Untung saya bergaul karib sama Pak Hadi. Jadi saya terimpartasi. Ya, jadi ketika saya juga dosa perut itu bicara Pak, ketika perut saya lapar, saya nggak dilayani dengan benar, ya mungkin udah pada tahu, saya bisa ngamuk. Ada saksi anak saya yang besar, saya bisa pukul orang. Ternyata apa? Saya masih berfokus pada perkara dunia. Oke, next slide. Oke, nah ini ya, saya percaya ketika saya terus berfokus kepada Tuhan, saya mengerti bahwa Tuhan itu maha tahu. Tapi saya nggak mau melatih panca indera saya, bahaya. Bahaya sekali Bapak Ibu ketika kita nggak pernah melatih panca indera kita. Atau juga yang diberikan sama Tuhan, tangan, kaki, telinga, mulut, mata. Itu bahaya sekali. Di dalam Mazmur ya 103 ayat 3. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu tak akan melekat padaku. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saya juga nggak nyangka Bapak Ibu. Setelah saya memutuskan bertobat, itu saya nggak hitung-hitungan sama Tuhan. Tuhan kalau saya bertobat, saya tinggalin rokok, saya tinggalin pesta pora, mabuk-mabukan, tapi Tuhan berkatin saya dulu. Saya nggak ada loh nego kayak gitu. Nggak ada saya nego kayak gitu. Tuhan udah jamah hati saya, Tuhan udah pulihin hati saya nggak ada tuntut menuntut sama Tuhan. Sampai hari ini saya katakan. Akhirnya saya percaya, wah tiba-tiba perkataan saya yang dulu kasar, perkataan saya yang kotor, yang najis, perbuatan saya yang kotor, itu Tuhan bersihkan Bapak Ibu. Karena apa? Saya confess firman. Saya didampingi oleh saudara seiman. Akhirnya saya melatih tanpa sadar. Makanya Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, saya mau katakan ketika kalian melatih tubuh kita, pergi kemana? Ke gym, ditemenin, bayar. Makanya hari-hari ini ya, buat Bapak Ibu pergi bukan hanya ke ibadah raya loh. Gereja Abalov berdiri karena ada di dalam komunitas sejati yang pertama kali. Saya datangnya ke Komsel. Di Komsel itu saya diterima apa adanya. Di Komsel itu saya merasakan aman dan nyaman. Di Komsel itu saya benar-benar bisa belajar menjadi murid sejati. Di Komsel itu saya merasakan kasih Bapa sorgawi. Di Komsel itu saya merasakan kerajaan Tuhan hadir di tengah-tengah komunitas. Disitulah yang mengubah saya. Disitulah yang saya rasakan, saya melatih seluruh panca indera saya. Saya mulai merasakan kepekaan, saya mulai tajam. Ya, saya mulai connect dengan Tuhan. Makanya kalau anak-anak Tuhan kan, ya jangan salah ya, doa nggak salah. Tapi yang teramat salah ketika apa? Kita lebih banyak berdoa ketimbang kita dengerin suara Tuhan. Kalau kita ngomong sama Tuhan, orang bilangnya apa? Berdoa kamu Yongki. Tapi kalau saya ngomong sama orang, Sil, Tuhan tadi datang ngomong sama saya. Istri saya bilang apa? Dulu ya, kamu sakit jiwa kali ya. Siapa lu? Tuhan datang sama lu. Waduh, sakitnya di mana? Di sini. Ketika kita bilang sama teman kita, wah Tuhan ngomong sama kita. Kita dibilang sakit jiwa. Saya mau katakan, Tuhan itu mau ngobrol loh sama kita. Dia itu gak lihat loh, wah hambanya yang diurapi Pak David saja. Dia mau berbicara sama Pak David. Kalau sama Yongki, orang yang urakan, beda tipis, urapan sama urakan.
Aku gak mau ngomong sama orang yang urakan. Saya mau katakan enggak loh. Dia ngomong sama anak kecil juga, sama anak muda juga. Semua Tuhan yang sama dia mau ngomong. Cuman masalahnya ketika Tuhan mau ngomong kita bilang, Tuhan jangan ngomong deh. Kan saya yang lebih tahu dari Tuhan. Nah itu kurang ajar itu. Padahal dia mau ngomong, suara Tuhan itu saya baca dari buku ini meneguhkan ya. Suara Tuhan itu bisa menegur dosa kita loh. Bisa apa? Meneguhkan apa yang kita lakukan. Suara Tuhan itu juga bisa apa? Mengajak kita aktif melakukan apa yang dia perintahkan. Jadi 3 hal ini yang harus kita dengar gitu loh. Ketika kita dengar suara Tuhan udah taat aja. Oh Tuhan lagi tegur. Anak saya ada nih ya di sini. Waktu itu umur 2 tahun 3 tahun. Setiap pulang dari kantor kerja ya. Udah mulai kerja. Udah mulai diberkati. Tiba-tiba dia masih 2 tahun 3 tahun. Orang disambut dong sama anak dong. Mau peluk anak tiba-tiba dia tunjuk gini. Papi sombong. Dia pulang. Dia jalan. Kaget saya hari pertama. Hari kedua pulang mau peluk dia lagi. Papi sombong. Dia tinggal lagi saya. Emosi hari kedua. Saya panggil sus. Sus, kamu suruh nonton apa nih anak saya? Kan saya udah bilang nontonnya film kartun aja, jangan sinetron. Pasti kamu setelnya sinetron ya? Pak. Saya gak berani Pak setelah sinetron. Dari pagi sampai ini juga nontonnya Disney. 3 kali dibilang, Daddy sombong. Wah Tuhan yang ngomong. Saya doa Bapak Ibu. Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau saya masih ada kesombongan Tuhan. Sejak saya berdoa. Selamanya anak saya gak lagi ngomong papi sombong. Di situ saya ngerti, wah saya harus melatih panca indera. Jangan gini loh, Tuhan kita mau dengar ngomong terus diteguhin sama maaf ya bapak rohani, teman komsel, baper, marah, pindah komsel. Habis pindah komsel apa? Pindah gereja Pak Budi. Itu ngomong negor saya, wah gak bener tuh begini. Padahal kan selalu kalau kita sampein pesan Tuhan teman-teman komsel pasti ngomong ya Pak Adi, tolong diuji, tolong didoain. Tapi dia gak cerita bagian itu. Bagiannya yang dicerita, oh dihakimin. Oh gak diterima di komsel. Kita di training loh, nyampein pesan Tuhan itu tidak ada penghakiman. Tapi bahayanya juga, ketika kita dengar suara Tuhan, kita gak mau nyampein. Akhirnya apa? Teman kita jatuh dalam dosa. Padahal kalau kita sebagai keluarga, Tuhan ngomong, sampein aja. Pasti itu untuk membangun kok. Bukan untuk meruntuhkan, apalagi menghakimi. Makanya ketika kita berekspresi bersama Tuhan, itu powerful sekali. Makanya kita latih terus. Di dalam Roma 13 ayat 13, dikatakan juga ketika kita melatih panca indera, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Wah anak-anak Tuhan di sini kalau hari Minggu kudus. Senin, Selasa, Rabu, Kamis kudus. Jumat mau komsel soalnya kudus lagi. Wis kesini kudus. Sabtu apa? Lanjut lagi. Maaf ya Pak Budi di sini sih nggak ada. Masih ngerokok, masih kompromi. Ya namanya entertain. Ya minum-minum dikit nggak apa-apalah. Yang penting nggak memabukkan. Saya kasih tahu, ujungnya kalian pasti mabok. Karena saya mantan pemabuk. Kalau orang minum, nggak mabok, ini menurut saya dulu ya, nggak rame, bener apa bener? Nah yang ketawa ngerti tuh, nggak mungkin minum segelas, ayo kita minum, jangan sampai mabok ya bro. Pokoknya saling jaga ya bro, jangan sampai ada yang mabok. Kalau ada yang mabok nanti kita bubar. Nggak pernah ada itu kalau namanya pesta pora. Pasti mabok. Kalau udah mabok ada sukacita. Saya mau katakan ketika kita melatih firman, kita jangan mabuk oleh anggur. Izinkan diri kita ini mabuk oleh firman. Ketika firman menguasai saya dan Anda, kita mabuk itu mabuk sukacita memuliakan Tuhan. Kita sadar, kita mau meninggikan Tuhan. Ketika kita mabuk-mabukan dengan alkohol,
Sebenarnya anak-anak Tuhan lagi mabuk itu. Dulu saya pernah, ya saya maaf ya saya akuin di sini. Dulu saya benci sama orang Kristen. Dia ajakin saya persekutuan doa, tapi saya ajakin mabuk, dia mabuk. Terus saya aduin sama orang, dia berantem, pukul-pukulan. Saya bilang, ini orang Kristen. Enggak lah, mendingan gue jadi bajingan. Tapi saya tahu ketika saya ditempatkan di gereja ini. Gereja kita itu apa? Menjadikan kita semua murid sejati. Kita ada di dalam komunitas sejati. Kita ambil tanggung jawab jadi bapak. Kita terus menghadirkan kerajaan Allah bersama-sama. Menghancurkan kuasa gelap. Meruntuhkan setiap tipu daya si jahat. Memulihkan setiap orang-orang yang terluka dengan kesaksian kita. Dengan iman kita ketika kita baca firman, maka jadi iman. Jangan jadi baca firman cuma jadi taruh di sini. Kalau taruh di sini nih firman ya, saya mau katakan. Ujung-ujungnya pasti berdebat. Ujung-ujungnya pasti konflik. Di sini ditulis, ujung-ujungnya apa? Kalau udah baca firman jadi pengetahuan, ujung-ujungnya iri hati. Dia bisa dapat S1. Gue besok belajar, gue gak bilang-bilang sama Pak Hadi. Ntar gue kasih lihat ijazah gue, S2 bro. Gak tahu ya Pak Hadi belajar lagi, MTH bro. Akhirnya kita apa? Gak menghidupi firman, cuman kejar apa? Kejar ketenaran. Saya diingetin sama penatua, sama saya juga ingetin Bapak Ibu di tempat ini. Jangan sekali-sekali kita terkenal. Biar Tuhan Yesus yang terkenal. Tuhan Yesus yang ada di dalam kita ini, yang dikenal oleh sama orang. Jadi udah gak ada lagi lah kompromi, ngerokok buat saya, mabuk, saya berani berkata tidak. Mau berapapun dikasih tender, kalau saya disuruh mabuk, saya bilang gak usah. Teman baik saya, yuk ngerokok lah, nge-vape. Tahu gak vape? Coba kiri kanan, tahu vape gak? Gak tahu. Nge-vape itu gak ngerokok, beda. Saya mau katakan sama bro, sis. Ujung-ujungnya keluar asap. Ujung-ujungnya kalau ada asap, iblis itu kasih pintu. Itu pengajaran yang saya tahu banget dari Pak Budi Setiawan. Lu isep nih, masuk. Udah error deh. Gak percaya Tuhan, gak percaya sama komsel, gak percaya sama firman, males baca firman. Sama yang di streaming juga saya mengasihi Bapak Ibu. Stop rokok Anda, stop pesta pora Anda, stop vape Anda. Karena Tuhan mau pakai Anda juga. Sadar gak sadar ketika hal yang keempat ini yang benar-benar memberkati saya. Oke, dikatakan di dalam Yakobus. Di dalam Yakobus kita baca sama-sama. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Banyak anak-anak Tuhan senangnya apa? Ya gak salah sih ya. Menyembah, memuji Tuhan, nyanyi. Haleluya, haleluya. Gak salah sih berdoa, gak salah. Yang salah ketika apa? Kita gak lawan iblis. Biarin Pak Budi Setiawan sama Pak David aja yang lawan. Karena dia penuh urapan. Enggak loh Bapak Ibu. Ketika kita jadi murid sejati, saya mau katakan, kita diberi kuasa loh. Mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit, dan segala kelemahan. Itu tertulis. Dan kita terima. Colek kiri kanan, kamu murid sejati juga bro sis. Colek aja colek. Saya takutnya banyak yang ngantuk nih udah mulai. Bahaya nih, bahaya colek. Kamu tuh murid pasti dapat kuasa juga. Ketika kita sadar, gak sadar kita ini ada di dalam pertempuran.
Jangan Anda pikir Anda tuh, wah saya udah lewatin dari sakit penyakit. Saya udah lewatin dari keuangan yang bermasalah. Saya udah lewatin begitu banyak dari, maaf ya, pasangan mungkin selingkuh udah gak selingkuh lagi. Saya udah lewatin dari setiap kutuk kegagalan. Saya mau katakan, perang itu berakhir kalau kedatangan Yesus kedua kali. Sadar gak sadar harus tahu ini. Kalau kita ngerasa nih, wah kita udah menang, tiba-tiba maaf ya. Tiba-tiba anak kita bermasalah. Tiba-tiba perusahaan kita bermasalah. Sadar gak sadar, ternyata kita gak pernah lawan iblis. Sadar gak sadar, kita kasih kesempatan buat iblis nipu kita dari pikiran kita. Sadar gak sadar, kita mulai nyaman. Liatin rekeningan tabungan udah mulai banyak, aset mulai banyak, kesehatan, medical check up gak ada masalah. Pak Budi, saya malas ke gereja lagi Pak Budi. Pembicaranya ngebosenin. Mending kita ngopi-ngopi aja Pak Budi, ngomongin tentang Tuhan. Apalagi gedungnya juga begitu terus. Saya mau katakan, kemarin diingetin sama salah satu penatua Pak Lukas, kalau kita masih sering komplain, kita tuh sebenarnya temennya iblis loh. Sadar gak sadar. Kalau kita malas ke gereja, malas ke komsel, kita temennya iblis loh. Sadar gak sadar, ketika kita masih kepahitan, masih kecewa, kita temennya iblis loh. Karena Tuhan itu kudus. Tanpa kekudusan orang gak bisa lihat Allah. Saya minta dengan hormat, boleh Pak David bantu saya. Ini sekali lagi saya minta maaf nih, saya tahu Pak David ini banyak penggemarnya. Ya, dari anak kecil sampai oma-oma banyak penggemarnya. Apalagi juga maaf ya, ini banyak masanya juga. Nih dibilang juga ya Bapak Komsel lah ya. Dari muda masih terus, tapi ini simulasi ya Pak David. Minta maaf nih Pak David. Pak David jadi simulasi aja, jadi iblis. Tuh, seneng banget dibilang jadi iblis. Enggak, ini simulasi loh, beneran loh, simulasi loh. Ini simulasi jadi iblis ya. Kenapa saya pilih ya? Karena saya lihat paling besar Pak David gitu loh. Kan iblis itu besar gitu ya, jadi iblis. Mau bawa teman Pak? Mau undang teman? Ada siapa kira-kira? Enggak ya. Iblis gitu, dia confident. Sendiri aja gue bisa kalahin kok gitu. Ya. Nah ini mungkin saya minta bantuan, boleh ini Brian sama istrinya. Ya, tepuk tangan dulu buat Brian dan istrinya. Yuk gak apa-apa, simulasi aja sebentar. Ya Milan sama Anti ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu juga lihat wajah ini adalah wajah baru. Ya, kasih lihat dulu ke ya, pasangan baru sini. Ya, pasangan ini kita terima sebagai keluarga. Dia memutuskan juga menjadi percaya. Ya, tepuk tangan dibaptis suami dan istri ini. Wah, di sini aja nggak apa-apa. Wih, semua lihat wajahnya. Wah, iblis mulai mempengaruhi. Oke, PowerPoint-nya tetap ayatnya ditampilkan ya. Udah mulai nabur nih ya di pikiran Brian, di pikiran istrinya. Kalau anak saya dulu bercandain saya, bilang gini kalau papa mamanya lagi akur, berantem. Ayo Pak, mulai Pak. Berantem. Ya. Wih, bisik-bisik. Wah, dituduh. Wah, terus langsung iblis yang ngamuk. Ayo ngamuk. Siapa yang ngamuk duluan kita lihat. Ayo. Salah orang gitu ya. Ya akhirnya apa? Ribut, pandang-pandangan dari tatap-tatapan. Wah, mulai sinis ya. Iblisnya udah bilang gini, mulai dong, gak mulai gitu loh. Gitu, gak boleh ya, mulai dong ya. Bilang kalau sama pasangan, kita kalau berantem yang mana yang lebih sering kalah? Coba tanya. Gak ada yang berani ngaku loh Pak Budi, sih gak ada yang berantem loh kayaknya. Ya ini aja simulasi ya. Ketika mereka berantem, konflik, suami istri, mereka tanpa sadar dikuasain.
sama pikiran si jahat. Nah, coba ya. Kan ada di gereja, ada di komsel, ya. Tahu ya, pertama Tuhan Maha tahu, kedua apa? Fokus kepada Tuhan. Ketiga apa? Udah lupa. Saya udahin dah, sharingnya dah, udah lupa. Maha tahu, fokus pada Tuhan, Tati Panca Indera ada di dalam pertempuran. Nah kalau ada di dalam pertempuran ini kan dia baru bertobat. Udah kenal yang namanya Bapa, kenal yang namanya Yesus, ngalamin baptisan Roh Kudus. Nah saya undang karena ada Pak Budi sebagai Bapa Sorgawi. Ya. Percaya ya Bapa Sorgawi. Ya, tepuk tangan. Sini aja Kak, sini di sebelah sini aja. Di sini ngadep jemaat ya. Oke. Yesusnya karena saya mengenal ada Yesus di dalam Pak Jali. Ya. Pak Jali sebagai Yesus. Biasanya Roh Kudus itu kan lemah lembut, ya penasehat yang ajaib, ya penghibur. Saya percaya pastinya Bu Francis. Ya. Sini dekat tengah-tengah sini ya. Lihat ya. Di sini ya, ketika di sini balik badan Pak, balik ya. Nah, ini dikatakan nih, lihat ya. Pasangan nih iblis mulai bisik-bisik. Padahal dibilang ayatnya boleh tampilkan harus tunduk, benar ya? Tunduk kepada Allah. Tunduk. Kalau tunduk gimana? Kalau menurut Rani tunduk sama Allah gimana? Kalau tunduk, jangan dikasih tahu dulu berarti. Kalau tunduk gimana Rani? Tunduk. Ya, tunduk gimana? Ya. Ya tunduk gak apa-apa. Sujud tunduk ya. Tunduk ya. Nah kalau yang gak tunduk kayak gini namanya apa? Songong. Dia udah tahu ya. Ini kan ada di hadapan dia ada Allah. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya kalau teman-teman yang ngalamin perjumpaan sama Tuhan pasti apa? Tunduk itu bicara apa? Ini bukan tunduk, ini sholat. Kalau tunduk apa? Terus. Pernah gak kita ngalamin yang namanya benar-benar terpuruk? Terus tunduk. Nah tunduk. Tunduk kepada Allah seperti ini Bapak Ibu. Tunduk dia habis tunduk apa? Menyerahkan. Menyerahkan segala sesuatu yang ada di dalam beban dan hidupnya. Kamu mau serahin apa Brian? Kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tubuh, pikiran dan roh, jiwa dan roh. Dia mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh. Rani, selama ini kamu belum menang ya. Kamu mau serahin apa kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus? Sama ya. Sama. Iblis gak stop nyolek-nyolek terus. Nanggung kan. Kita lihat apa? Ketika dia terus digoda, Allah Bapa membangkitkan pribadi ini, Allah Putra membangkitkan Roh Kudus bangkit. Ajak dia bangkit engkau berharga, aku mengasihi engkau, bangkit ya. Wah ini udah mulai seru nih. Di belakang, Pak Budi di depan tetap, kamu ke belakang situ. Ya, kamu ke belakang, yang bertiga di depan. Bu Francis tetap di depan. Oke ya. Wah iblisnya udah mulai gelisah. Iblisnya udah mulai gelisah. Karena saya kenal sama pribadi ini, saya mau dukung pribadi ini juga karena ada Yesus, ada Roh Kudus. Boleh saya undang setiap keluarga saya yang di depan, boleh maju. Sini silakan maju ayo. Yang kenal sama saya dukung ayo maju. Anak-anak saya ayo maju. Aaron ayo maju cepet ayo cepet. Durasi ayo. Ayo durasi ayo maju, anak-anak juga maju. Yuda, Rafa ini juga keluarga saya. Ya maju. Ayo Abigail, Annabel. Ayo Bro Halim, cepet ayo maju. Pak Dede, Bu Lina, oke. Ya, kita maju di sini. Oke maju semua ya. Tadi saya lihat ada Pak Pras juga, boleh maju Pak Pras? Oke, maju, iya maju dong kita. Iya dong, kita maju dong. Ya, coba kita lihat. Dibilang apa? Kemenangan terjadi di tempat ini. Ketika kita sama-sama melawan iblis ya. Saya percaya, nah tuh firman berkata iblis mulai lari. Tunggu dulu ya. Ya. Tunggu dulu nih. Kalau ini iblis dikasih kesempatan nih. Lihat Allah Bapa, Allah Putra dan juga komunitas kerajaan Allah seperti ini.
Kalau dia dikasih kesempatan nih, jangan-jangan dia mau bertobat juga. Sadar nggak sadar ya Bapak Ibu ya? Coba bayangin. Iblis ini lari ketika apa? Ini dia. Saya percaya kalau mau iblis ini nggak balik lagi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan, boleh nggak dengan hormat Bapak Ibu juga bangkit berdiri. Karena saya tahu Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan juga yang masuk di dalam medan pertempuran. Iblis ini akan lari. Iblis ini gak ada kuasa. Inilah misi Bapa yang harus kita selesaikan sama-sama. Iblis gak ada lagi tempat di bumi ini. Kerajaan kegelapan dihancurkan. Kerajaan Allah ditegakkan. Saya mau setiap Bapak Ibu, ya, saudara-saudaraku, adik-adikku, generasi muda, tangkap pesan Tuhan ini. Karena apa? Kita mau terus sadari Tuhan Maha Tahu. Kita mau terus berfokus kepada Tuhan Yesus. Karena dia terlebih dahulu fokus sama hidup kita. Dia menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita mau terus latih panca indera kita. Kita mau terus ada di dalam komunitas sel sebagai keluarga. Kalau Anda ada di gereja ini, saya mau katakan gereja ini adalah gereja keluarga. Gereja ini adalah gereja yang mengikat tali persaudaraan. Gereja ini adalah gereja yang akan terus mendemonstrasikan kasih, kuasa dan kebenaran Tuhan. Dan gereja ini juga akan bertempur untuk menghancurkan setiap tipu daya si jahat. Bolehkah tetap di dalam hadirat Tuhan, kita mau nyanyi, kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Sudah nyata. Bukan hanya kepada saya dan istri dan anak-anak saya. Tapi kepada saudara juga saya tahu. Ada begitu banyak kebaikan Tuhan. Tapi Anda sudah mulai melupakan Tuhan. Mungkin Anda sudah mulai kehilangan fokus. Saya mau katakan hari ini kembali. Kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Kembali menikmati kebaikan Tuhan. Bolehkah kita nyanyikan? Benar Tuhan. Rahmat-Mu nyata bagiku. Yes Tuhan. Hidupku di dalam tangan-Mu. Yes. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring. Yes Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Yes Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu Benar Tuhan. Suara-Mu Tuhan. tuntunku lewati api. Benar Tuhan. Dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hidupku. Oh, sepanjang hidupku Kau setia. Oh Jesus, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu. Ku nyanyi
Ku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu, ketika engkau sudah berdiri, engkau adalah orang-orang pilihan. Biarlah pagi hari ini Tuhan yang sama akan menyatakan kemenangan buat Anda. Kalau engkau orangnya, engkau jangan lihat kiri kanan. Dan engkau juga bukan hanya berdoa, tapi biarlah Tuhan sendiri berbicara. Izinkan Tuhan berbicara pagi hari ini pada Anda secara pribadi. Seperti Tuhan berbicara kepada hamba-Mu ini. Bicaralah Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan juga Tuhan teguran atas dosa-dosa yang mungkin anak-anak Tuhan ini lakukan Tuhan. Nyatakan juga Tuhan. Setiap juga apa yang harus mereka lakukan. Bicaralah Tuhan. Bicaralah dengan jelas. Mari Bapak Ibu tetap di dalam hadirat Tuhan. Kau hampiri sebelah kiri ataupun kananmu. Kau mulai saling mendoakan. Karena ini adalah keluarga. Keluarga adalah saling mengasihi, saling meneguhkan, saling menguatkan. Kau doakan setiap kutuk kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan ganti menjadi berkat. Setiap sakit penyakit yang ditabur oleh si jahat, kami patahkan oleh setiap bilur-bilur-Mu. Terjadi kesembuhan. Setiap orang-orang yang berputus asa, khususnya anak-anak muda. Saya merasakan ada begitu banyak anak-anak muda yang mulai kehilangan arah. Mulai berputus asa melihat orang tuanya. Kami berdoa buat anak-anak muda ini Tuhan. Pakai anak-anak muda ini Tuhan untuk bangkit Tuhan. Dari setiap keterpurukannya Tuhan. Dari setiap pelayan-pelayan Tuhan. Siang hari ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Biar terjadi Tuhan. Kerjasama yang baik dan benar Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika kami melayani-Mu Tuhan, kami tidak lagi mau mencari kesalahan satu dengan yang lain Tuhan. Karena kami pun juga ada kesalahan. Biarlah juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat pemimpin-pemimpin di gereja-Mu ini Tuhan. Kau penuhi dengan urapan-Mu Tuhan. Kau penuhi dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Kau penuhi mereka Tuhan, sehingga mereka juga akan menuntun setiap jemaat-Mu Tuhan. Kembali Tuhan berfokus kepada-Mu Tuhan. Dan libatkan setiap jemaat-Mu juga Tuhan, masuk di dalam medan pertempuran ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat penatua-penatua kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ada begitu banyak tantangan, rintangan yang juga mereka hadapi Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat penatua kami juga Tuhan mengalami terobosan iman Tuhan. Kami rindu Tuhan keluarganya juga Tuhan mengalami terobosan iman Tuhan. Bawa setiap kami juga Tuhan kembali Tuhan. Buat teman-teman kami Tuhan yang mungkin hari-hari ini kurang setia Tuhan. Kami mau bawa mereka Tuhan kembali ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau ajak mereka kembali ke komunitas sejati Tuhan. Kami mau kembali Tuhan mengingatkan mereka Tuhan, mereka adalah murid sejati. Mereka yang akan terus mendemonstrasikan kasih, kuasa dan kebenaran. Jadilah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.